Begini jawaban khas Gibran soal isu tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi, ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Wah itu, saya kan daftar wali kota gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo godong pisang ya. Iya udah tuh. Masuk ngapusi pendaftaran presiden dan lain masuk ngapusi. Masih. Fakultas Kedokteran UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Profesor Ahmad Sumitro itu saat ini kebetulan ruangannya saya pakai. Jadi ruangannya saya pakai. Saya tahu beliau adalah guru saya, yang guru tepatnya. Kemudian untuk pembimbing skripsinya, jadi Pak Jokowi itu dibimbing oleh Insinyur Kasmujo ya. Kasmujo itu teknologi hasil hutan. Tidak perlu diperdebatkan lagi antara SMPP dan SMA 6 karena SMPP yang ada di Solo yang berdiri tahun 1975 itu ya sama dengan SMA 6 yang sampai saat ini berdiri. Dan bahkan kita menggunakan tahun berdirinya SMA 6 ataupun SK SMPP itu digunakan sebagai hari ulang tahun berdirinya SMA 6 Surakarta. Baru saja 26 November kemarin kita memperingati hari kelahiran SMA 6 itu yang ke-44 ya, 43. Jadi Gibran Raka Buming Raka rupa-rupanya mengikuti pemberitaan yang sedang viral mengenai dugaan, lebih tepatnya tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang kembali mencuat. Kabarnya ada yang sampai mengajukan gugatan ke pengadilan hingga unggahan seorang dokter wanita yang mencoba membandingkan foto Jokowi ketika masih kuliah dengan wajah terkini beliau. Ada-ada saja, kita mungkin berpikir seperti itu. Namun jangan dikira isu semacam ini akan mentah begitu saja ketika disodorkan ke masyarakat. Seperti halnya isu terkait keluarga Jokowi yang disebut PKI dan isu-isu lain yang tak jelas kebenarannya. Tapi rupa-rupanya berhasil juga masuk dan mempengaruhi sebagian kecil masyarakat kita. Nah, kembali ke tanggapan Gibran yang kini menjadi wali kota Surakarta soal tudingan miring terhadap keaslian ijazah kuliah sang ayah yang mirisnya diembuskan juga oleh alumnus UGM yang menyandang profesi sebagai dokter. Saiki daftar wali kota, gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo apa? Nganggo godong pisang apa piye? Sekarang daftar wali kota gubernur tidak pakai ijazah terus pakai apa? Pakai daun pisang apa? Mosok meh ngapusi? Masa mau membohongi? Daftar presiden dan lain-lain mosok meh ngapusi? Kata Gibran seperti dilansir dari laman kompas.com belum lama ini. Ya emang aneh sih ya, kalau nggak bisa disebut bego ketika ada yang mengangkat isu soal ijazah Jokowi. Lah apa sih penduduknya itu nggak mikir ya kalau selama ini Jokowi sudah mengikuti pemilihan langsung berkali-kali dengan tahapan verifikasi ijazah yang pasti sudah dinyatakan lolos oleh pihak yang diberi wewenang. Gibran sangat benar ketika dia dengan nada menyindir balik bertanya, saiki daftar wali kota, gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo apa? Sebutan pakai daun pisang menjadi sindiran keras bagi mereka yang ingin mengusik soal keaslian ijazah Jokowi yang hanya bertujuan mencari sensasi dan popularitas belaka. Lumayan juga sih muncul di pemberitaan hingga ditulis oleh beberapa penulis siwar. Meski yang memaki dan mengata-ngatai juga pastinya gak sedikit. Entah apa yang ada dalam otak para haters Jokowi itu yang seolah tak ingin membiarkan Jokowi bekerja dengan tenang sampai selesai menjabat pada 2024. Bikin isu ijazah palsu itu sebenarnya ngapain sih? Untungnya apa selain ketenaran sesaat yang disertai sedikit sindiran hingga mungkin makian itu? Apakah mau dianggap sok pahlawan gitu bagi kubu haters Jokowi? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Offside keterlaluan, Aremania somasi Presiden Jokowi tuntut permintaan maaf secara terbuka, makin arogan, tercium bau ditunggangi. Shame on you. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang, saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus
pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Satu stadion isinya mereka sendiri, terjadi rusuh, ada korban, yang disalahin presiden, yang disuruh minta maaf Kapolri, Panglima TNI. Mereka nggak rasa bersalah karena suka nyalahin lantai gitu mungkin dulu gitu ya. Jadi sekarang yang nggak ada hubungannya pun disalah-salahin gitu. Dilansir dari laman CNN Indonesia, Aremania, kelompok supporter Arema FC melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf atas tragedi Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober. Somasi tersebut juga dilayangkan Aremania menggugat kepada Menpora, Kapolri, Panglima TNI, DPR RI, Ketua Umum PSSI, Direktur Utama PT LIB, Manajemen Arena FC, dan Panpel Pertandingan Arema FC. Ini kan investigasi nih, ya sesuai pasalnya. Minimal pasal 351 KUHP, minimal. Ayat 1. Belum lagi nanti KUHPM, pasal 126. Melebihi kewenangannya dalam bertindak. Itu minimal. Jadi kita pasti terus. Dan masing-masing pasal ini kan ada ancaman hukumannya. Ada memang syarat-syaratnya. Bagi saya itu sudah sangat jelas, itu pidana. Tolong Aremania objektif, jangan begitu mudah menyalahkan pihak tertentu. Jangan hanya menyalahkan presiden. Presiden tidak tahu apa-apa. Kapolri tidak tahu apa-apa. Saya setuju, harus ada tersangka. Kalau Aremania telah mendidik, mengedukasi supporternya untuk siap menerima kemenangan juga kekalahan, ini saya kira tragedi ini tidak terjadi. Penembakan gas air mata. Kalau itu hanya ditujukan hanya di lapangan saja, mungkin korbannya tidak akan sebanyak ini. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, kenapa aparat harus juga menembakkan gas air mata di tribun penonton, panitia pelaksana, dan sekaligus PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Ini menurut saya adalah pihak yang wajib juga disalahkan. Dalam surat somasi yang ditembuskan ke Pengadilan Internasional di Belanda dan FIFA di Swiss itu, Aremania menggugat meminta 9 tuntutan. Salah satunya adalah menetapkan tersangka. Jika 9 tuntutan tersebut tidak dikabulkan dalam tempo 3 kali 24 jam, Aremania menggugat akan menempuh jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tulis Aremania menggugat, kami mengharap itikat baik dari para pihak yang bertanggung jawab untuk segera memenuhi seluruh tuntutan kami. Apabila dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada itikat baik dari para pihak tersebut, maka kami akan menempuh jalur hukum. Sementara itu, staf khusus staf sus Presiden Joko Widodo, Dini Purwono mengatakan masih menunggu surat somasi terkait untuk dibaca dan dipelajari. Menurut Dini, Presiden sudah menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Dini juga mempertanyakan kembali dasar dari somasi Aremania ini. Apakah Aremania sudah melakukan investigasi secara komprehensif dan memiliki bukti-bukti yang cukup sebagai dasar gugatan? Wow, benar-benar arogan. Tak sadar ulah supporternya yang memulai duluan karena bertingkah kekanak-kanakan tak mau menyadari akar masalah. Mereka bukan hanya menuntut permintaan maaf dari pihak di atas, tapi juga mendesak penetapan tersangka. Jadi mereka tidak bersalah dan paling benar begitu? Dari semua tuntutan Aremania, tidak ada satupun dalam poin tersebut yang mengindikasikan pengakuan bersalah dari sisi mereka sendiri. Padahal, biang kerok masalah ini adalah mereka sendiri. Dasar muka tembok tak tahu malu. Tuntutan Aremania terkesan arogan dan offside keterlaluan. Semua pihak dianggap bersalah kecuali mereka sendiri. Pantesan mereka ini dikecam dan layak dibubarkan. Tapi bisa dibayangkan jika supporter tim lawan diperbolehkan menonton. Tanpa supporter lawan saja mereka bisa ngerusuh. Akar masalahnya adalah ulah mereka dan itu adalah fakta. Tanpa akar takkan tumbuh batang, bunga dan daun. Tanpa mereka masuk ke lapangan, takkan terjadi tragedi ini. Dan ini fakta, dan mereka tak mau mengakui, malah menyalahkan orang lain, malah somasi presiden pula.
Justru lebih baik mereka saja yang bubar. Sejak dulu, kesuan di pertandingan sepak bola Indonesia selalu diawali oleh kelakuan supporter yang tidak dewasa. Maunya menang terus, kalau kalah langsung ngamuk. Kalau nggak becus mengendalikan supporter sendiri, lebih baik bubarkan aja supporter itu. Jangan cari kambing hitam, jangan bikin masyarakat makin gak respect. Atau bila perlu, larang supporter ini menonton pertandingan seumur hidup. Ban saja selamanya. Tak ada gunanya juga mereka ini, malah bikin malu satu negara. Capek-capek Sinteyong mengangkat derajat timnas Indonesia. Malah dirusak oleh sekumpulan supporter gak punya nurani, sombong, arogan, dan gaya selangit. Sudahlah tak mau introspeksi, malah belagu nyalahin presiden pula. Jadi bagaimana menurut Anda?